Tidak terasa, waktu terus bergulir dan berjalan. Hari ini, 19 Maret 2023, Heri Arionap, Bupati Kabupaten Biak Numfor, telah 4 tahun menjabat sebagai bupati, didampingi oleh saudara wakil bupati, saudara Calvin Mansnembrah. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya, saya bersama saudara wakil bupati, bersama-sama dengan istri-istri dan keluarga kami, terus memberikan support bagi saya dan saudara wakil untuk bekerja melayani masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih dan hormat kami kepada 257 kepala kampung yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih buat 19 kepala distrik yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan 14 lurah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kalian orang-orang yang hebat dan luar biasa yang membantu saya, bupati dan wakil bupati, untuk terus menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Kami sadari masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk membangun Kabupaten Biak Numfor. Tetapi 4 tahun waktu yang diberikan bagi kami terus bekerja, berkarya untuk membangun Kabupaten Biak Numfor. Ini perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, dalam 4 tahun arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor sejak dilantik pada tanggal 19 Maret 2019, kami menjabat setahun langsung berhadapan dengan pandemi COVID-19. COVID yang menimbulkan berbagai polemik, dinamika tafsiran dan pandangan dari seluruh elemen masyarakat. Tetapi kita patut bersyukur, walaupun pandemi COVID, Biak terus berjalan, Biak terus berlari, Biak terus membangun dengan apa yang bisa kita lakukan dalam kebijakan program prioritas pembangunan. Dalam 4 tahun kepemimpinan saya sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor, perlu saya sampaikan ada beberapa progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya tidak baca, kalau dibaca yang Bapeda bikin terlalu banyak sekali. Nanti Bapak Ibu yang mau saksikan bisa datang ke Bapeda dan nanti bisa melihat apa yang telah kami kerjakan dan kami lakukan. Saya menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama dari indikator makro dalam tugas dan tanggung jawab sebagai bupati selama 4 tahun. Yang pertama, pada saat saya menjadi Bupati Kabupaten Biak Numfor, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor yaitu 71,96%. Dan pada tahun 2022 sudah naik menjadi 72,85%. Yang kedua, persentase penduduk miskin dari 25,72% ketika saya menjabat sebagai bupati tahun 2022, tahun 2018-19 itu 25,72%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Biak Numfor saat ini menurun menjadi 24,48%. Yang ketiga adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat tahun 2018 itu 68,20 pada saat saya menjadi bupati. Dan sejak tahun 2022 angka harapan hidup naik dari 68,20 menjadi 68,50. Kemudian pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kesempatan kerja, tingkat partisipasi dan lain sebagainya akan dipaparkan dalam materi yang diberikan, sehingga saya tidak baca semua.
Ini yang menjadi penting juga bagi kita, yaitu indikator kunci pendidikan. Angka partisipasi kasar PAUD pada tahun 2018 sebesar 8,80%, meningkat menjadi 19% pada tahun 2022. Angka partisipasi kasar pendidikan usia SD pada tahun 2018 sebesar 95,15%, meningkat menjadi 108,44% pada tahun 2022. Angka partisipasi kasar pendidikan untuk SMP dari 84,87 pada tahun 2018 meningkat menjadi 89,24 pada tahun 2022. Beberapa indikator-indikator ini menjadi barometer dalam mengukur progres pembangunan. Perlu saya sampaikan, pada tahun 2019 Biak Numfor berada dalam urutan ketiga atau keempat untuk indeks pembangunan manusia untuk Provinsi Papua. Di tahun 2022 indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Biak menjadi urutan kedua setelah Kota Jayapura. Tepuk tangan buat seluruh rakyat Biak Numfor. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa. Walaupun Biak ada di pulau, kita sendiri di pulau dengan Yapen kita di pulau, ada tanah besar. Kota Jayapura masih ada Kabupaten Kerom, kabupaten sekitarnya, tapi Biak bisa jadi nomor urut 2 indeks pembangunan manusia di tanah Papua setelah Kota Jayapura. Yang berikut adalah dalam pengembangan kesehatan dan ekonomi. Yang pertama, dalam kepemimpinan saya sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor bersama saudara wakil dan seluruh jajaran, hari ini kita telah memiliki kurang lebih 8 puskesmas baru yang berlantai 2 yang kita bangun juga di Kabupaten Biak Numfor. Kita punya rumah sakit umum Biak. Menurut Bapak Ibu, rumah sakit umum Biak untuk fisiknya dulu, lihat fisiknya, ada perubahan kah tidak? Adakah tidak? Tapi banyak orang bilang tidak ada perubahan. Menurut Bapak Ibu yang punya mata 2 bagus, kamu lihat di tempat rumah sakit ini ada pembangunan kah tidak? Tapi banyak orang bilang tidak ada pembangunan di rumah sakit. Berarti dia punya mata lagi buta, karena hatinya penuh dengan kebencian. Betul kah? Tepuk tangan buat orang yang mata buta dan hati penuh kebencian itu. Yang berikut, memang masyarakat banyak yang komplain bahwa sekarang rumah sakit ini terlalu ketat. Jam besok diatur, tidak boleh makan pinang di dalam rumah sakit, tidak boleh isap rokok di dalam rumah sakit. Memang Bupati dapat marah, dapat bicara, tapi dengan kita tegakkan itu, hari ini rumah sakit bersih kah tidak? Dulu kita kecil-kecil, mungkin yang seumuran saya dengan yang lebih tua dari saya, kalau namanya mau ke rumah sakit umum itu jijik dan geli, ditambah dengan takut karena banyak pohon beringin di dalam. Betul kan tidak? Hari ini beringin-beringin semua saya tumbangkan di dalam situ. Yang bau-bau busuk semua dihilangkan. Dan jalan-jalan di rumah sakit hari ini kita masuk sudah tidak bau seperti dulu. Rumah sakit sekarang bersih dan rapi. Orang Biak orang marah karena orang Biak itu kalau satu sakit masuk rumah sakit, satu kampung semua pergi jaga di rumah sakit. Semua mau tinggal di rumah sakit, malam duduk main gaplek, isap rokok, bikin rumah sakit tambah kotor. Orang Biak itu orang cerdas, jadi kita harus bisa bergeser dari hal-hal yang negatif menjadi positif untuk menjadi lebih baik bagi kabupaten kita. Hari ini rumah sakit Biak Numfor menjadi rumah sakit terbaik di Papua.
Papua, cuci darah selama ini hanya ada di Rumah Sakit Dok 2 di Jayapura. Hari ini cuci darah orang Biak tidak perlu ke Jayapura, tidak perlu ke Makassar. Cuci darah di Rumah Sakit Umum Biak saja sudah ada juga. Kemarin baru saja di launching bersama dengan saudara Wakil Bupati, tambah lagi satu program di Rumah Sakit Umum, yaitu bayi tabung. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah dan belum dapat anak karena belum anugerah Tuhan, bisa Tuhan kasih lewat cara bayi tabung. Kemarin sudah di launching, dan Rumah Sakit Umum Biak ke depan sudah melayani pelayanan untuk bayi tabung. Di Indonesia bagian timur hanya ada di Makassar, daerah lain tidak ada di Biak Numfor. Pak Direktur Rumah Sakit ada? Belum tiba. Selama ini kita datangkan dokter jantung. Puji Tuhan, bulan Desember 2022 kita punya salah satu dokter yang dibiayai telah selesai di Universitas Indonesia menjadi dokter jantung spesialis dan akan kembali ke Biak untuk mengabdi di Rumah Sakit Umum Biak. Saat ini kita sedang menyekolahkan beberapa dokter-dokter spesialis dengan target 2-3 tahun ke depan Biak sudah surplus dengan tenaga-tenaga dokter spesialis yang akan melayani masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Ini adalah program-program yang terus kami lakukan. Memang dalam dinamika yang terjadi, saya perlu jelaskan buat Bapak Ibu, ketika saya belum jadi bupati tahun 2019, dana otonomi khusus buat Provinsi Papua khusus Kabupaten Biak Numfor 104 miliar per tahun. Ketika saya dilantik jadi bupati, dana otonomi khusus provinsi pangkas dari 104 menjadi 32 miliar saja. Tapi tidak mengurangi semangat saya. Walaupun dana otonomi khusus dipangkas dari 104 miliar menjadi 32 miliar, tidak mengurangi semangat Herinap, Calvin Mansnemra dan seluruh jajaran untuk bangun Biak Numfor. Ini orang Biak harus tahu. Dipotong sejak 2019, 20, 21, dipotong 72 miliar. Dipotong oleh siapa? Yang lebih tinggi dari kita. Orang Biak marah-marah, bupati kok tidak bangun apa-apa kak? Dengan 32 miliar kita kasih keluar pendidikan punya, bayar guru kontrak, bayar tenaga medis, yang lain-lain tidak bisa kita kerjakan. Otsus infrastruktur untuk tanah Papua 2 triliun 800 miliar. Biak 2019 tidak dapat, 2020 tidak dapat, 2021 dikasih 10 miliar dari 2,8 triliun, Biak dapat 10 miliar. 2021 dana otsus infrastruktur sebesar 2,8 triliun, Biak dikasih 1,5 miliar. Provinsi adil dengan kita atau tidak? Adil atau tidak? Kamu sendiri dengar, lihat, dan jawab sendiri. 1,5 miliar. Saya mau bangun apa di Biak? 1,5 miliar. Cuma bangun jalan juga berapa meter saja. Ini yang terjadi. Tapi tidak mengurangi semangat kita. Kita terus berusaha, berjuang untuk membangun Kabupaten Biak Numfor. Kalau dihitung sesuai dengan rumus keuangan dari jumlah penduduk dan luas wilayah, setelah otonomi khusus jilid 2 ditetapkan, Jakarta yang langsung bagi uang dari 32 miliar, hari ini Biak terima dana otonomi khusus 150 miliar. Ini menunjukkan apa? Pembagian selama 3 tahun buat Biak tidak adil. Tapi Tuhan baik buat kita. Kita bersyukur hari ini
kita punya dana otonomi khusus setelah kembali, kita bisa bangun beberapa infrastruktur. Kita baru bangun SMP YPK untuk pendidikan, SMP YPK 2 lantai, SD Mando 2 lantai, SD Mandala 2 lantai, SD Yafdas 2 lantai. Tahun ini kurang lebih 4-6 sekolah lagi 2 lantai, dan tahun depan kita akan bangun lagi beberapa sekolah yang 2 lantai semua, dan satuan-satuan pendidikan infrastruktur yang ada kita terus berusaha untuk membangun. Yang berikut, ketika menjabat sebagai bupati, saya harus kasih tahu, Biak Numfor sejak tahun 2000 sampai dengan 2018, hanya di tahun 2009 Biak Numfor wajar dengan pengecualian dalam audit BPK. Tapi 2000 sampai dengan 2008, 2010 sampai dengan 2018, Biak dalam audit BPK disclaimer. Disclaimer artinya BPK tidak bisa memberikan nilai karena laporan keuangan di Biak kacau. Saya dilantik 2019 menjadi bupati. Hasil audit 2019 Biak wajar dengan pengecualian. 2020 wajar tanpa pengecualian. 2021 wajar tanpa pengecualian. Yang pastinya ASN, Bapak Ibu, pejabat eselon 3, 4, 2 maupun kepala distrik, kelurahan dan desa selalu membanding-bandingkan bupati yang dulu boleh, dia bisa cepat kasih uang begini, dia cepat kasih uang begini. Herinap ini pelit. Bukan saya pelit, karena bukan saya punya uang, itu rakyat punya uang yang harus dipakai sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Saya jadi bupati 2019, utang Pemda Biak Numfor 400 miliar. 400 miliar. 4 tahun saya jadi bupati, saya baru bayar 200 miliar, masih sisa 200-an miliar. Jadi saya ini jadi bupati, saya cuci piring, bantu bayar utang. 2020 pandemi Covid, refocusing dari Jakarta, potong kita punya dana alokasi umum sebesar 65 miliar. Coba Bapak Ibu pegang kalkulator baru hitung, supaya kita hitung bahwa ketika Herinap jadi bupati berapa banyak uang yang dipotong. 2019, 2020 Covid, pandemi masuk, Jakarta potong Biak punya uang dana alokasi umum sebesar 65 miliar. 2021 dipotong karena alasan masih pandemi sebesar 85 miliar. 2022 masih dipotong sebesar 60 miliar. 2023 ini masih dipotong 50 miliar untuk pandemi Covid. Jadi kalau hitung 65, 85 ditambah 60 ditambah 50 sudah kurang lebih 240-an sampai 250 miliar ketika saya jadi bupati. Dana daunnya dipotong, ditambah dengan dana otsus 72 miliar selama 3 tahun dipotong 210. Maka ketika saya menjadi bupati ada 500 miliar lebih dipotong. Yang pertama kebijakan provinsi, 2 karena refocusing pandemi Covid. Ada 500 miliar. Kalau seandainya 500 miliar ini tidak dipotong, barang apa yang tidak bisa rubah di Kabupaten Biak Numfor ini? Ini harus masyarakat ketahui supaya menjadi jelas buat kita semua. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang terus kami lakukan untuk membenahi berbagai tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Hari ini Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan dari Presiden lewat Menteri Koperasi yang diterima oleh Saudara Wakil Bupati di Denpasar, Bali, sebagai satu kabupaten yang menggerakkan ekonomi kerakyatan dan UMKM terbaik di tanah Papua, wilayah timur Indonesia.
Ini adalah bagian hal-hal yang terus kita lakukan. Kami lobby ke Kementerian Kominfo. Selama saya jadi bupati, yang sudah dipasang menara di Biak kurang lebih 106 menara BTS. Jadi di pulau-pulau dan beberapa pesisir lainnya kita berusaha untuk jangkauan jaringan dengan menara BTS yang ada untuk terus terkonek. Dan ketika kami berjanji untuk mewujudkan kartu Biak Sehat, maka mulai tahun lalu kami sudah menjalankan kartu Biak Sehat, kartu Biak Pintar bagi masyarakat. Ini kami berharap dinas terus follow up sehingga kartu Biak Pintar, kartu Biak Sehat menjadi program prioritas yang kita dorong dapat menopang anak-anak kita dalam proses pendidikan mereka. Kami juga memberikan hibah. Di Biak ini gereja ada 360, masjid kurang lebih ada hampir 30-an, 20-an lebih. Kami pun memberikan hibah kepada gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah yang ada. Tetapi yang utama dari semua adalah kita kembali mengembalikan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor untuk berjalan sesuai dengan regulasi dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan. Karena orang Biak bilang dong pintar, tapi dong tidak mau atur uang di Biak dengan baik, tidak mau atur pemerintahan dengan baik, masih pakai ego, gengsi. Kita tinggalkan semua itu, kita bersatu, kita buktikan bahwa kalau orang Biak Numfor membuka peradaban di tanah Papua, hari ini juga orang Biak Numfor akan tunjukkan buat bangsa dan negara bahwa kita akan menjadi beranda Indonesia di Pasifik yang mengangkat kedaulatan ekonomi maritim di wilayah Pasifik. Ini harus kita buktikan. Maka saya mengajak kita semua, jangan lihat Herinap dengan Calvin Mansnebra. Lihat program-program yang kita lakukan, yang kita berusaha untuk membangun Biak lebih baik. Mari kita melangkah bersama membangun Biak Numfor. Terima kasih buat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor yang memberikan support selama 4 tahun bagi Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih buat pimpinan TNI, Polri yang juga memberikan support terus bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, para mananwir, Siowi Yena Bemko kami, karena atas dukungan yang luar biasa kita dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih bagi organisasi perempuan. Pertama, secara pribadi saya selaku Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih buat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor. Ini saya punya istri tercinta. Ma, berdiri dulu. Ma, masa kamu bisa panggil sayang? Sayang saya juga bisa toh. Nah. Kamu tepuk tangan buat saya punya istri. Silakan duduk. Karena 1 minggu saya bisa tidur cuma 2 hari di rumah saja. Tapi dia paling mengerti dan support saya, dukung saya. Saya jalan putar sampai tidur di mana, dia tahu bahwa saya ada urus orang Biak. Kalau tidak saya pulang di rumah, pakaian bisa tinggal di luar. Terima kasih buat istriku tersayang. Terima kasih buat kakak terkasih istri dari Pak Wakil Bupati yang terus juga memberikan support, dukungan yang luar biasa sehingga Pak Wakil dan saya berbagi tugas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Terima kasih juga buat Ketua Dharma Wanita Kabupaten Biak Numfor. Hari ini dilaksanakan tugas oleh Ibu Mailoa atau siapa ya? Ya, Ibu Dharma Wanita berdiri dulu. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Pasti dong marah-marah karena dong suami tidak pulang cepat. Karena kerja dengan saya tidak mengenal waktu. Tapi karena dukungan istri-istri yang hebat dan luar biasa, suami-suami pun dengan semangat untuk bekerja. Karena
Karena kesuksesan laki-laki, di balik laki-laki yang hebat dan sukses, ada wanita hebat yang memberikan dukungan luar biasa. Terima kasih buat wanita-wanita hebat yang ada di Biak Numfor. Terima kasih untuk semua kepala dinas, pejabat eselon 3 dan 4. Mari kita melangkah bersama untuk membangun Biak. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang luar biasa dan hebat. IPM, prestasi dari anak-anak didik di Biak Numfor bukan karena bupati dan wakil bupati, tapi karena Bapak Ibu guru yang luar biasa dan dukungan orang tua. Kita menjadi kabupaten yang memiliki angka partisipasi sekolah tertinggi di tanah Papua. Untuk PAUD, Biak nomor urut 1 untuk 29 kabupaten kota di Papua. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD, Biak nomor urut 2 untuk seluruh Papua. Angka partisipasi sekolah untuk SMP dan SMA, Biak nomor urut 1 di Papua. Itu karena Bapak Ibu guru dan orang tua memberikan support yang luar biasa. Bahwa Biak terus membenahi diri. Bapak Ibu coba bayangkan, kita yang masih mengeluh bilang kita masih kekurangan guru, pendidikan ini tidak berjalan baik. Tapi dari hasil survei, hasil penelitian lapangan baik oleh statistik maupun lembaga-lembaga lainnya, Biak bisa diberikan apresiasi mendapat posisi-posisi terbaik. Apalagi yang jelek di belakang orang, bagaimana kamu bayangkan sendiri. Kita masih mengakui bahwa kita masih kekurangan, tapi kita bisa dinilai menjadi yang terbaik. Lalu kalau yang urutan ke-10, 11 dong, bagaimana punya lagi? Coba Bapak Ibu membayangkan bagian ini. Semua ini, percepatan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tapi SDM juga yang disiapkan sehingga combine dan bisa menjadi sinkron untuk sebuah arah kebijakan pembangunan yang jelas. Hari ini kita sudah mulai ekspor ikan tuna dari Biak ke Jepang, walaupun belum rutin tiap hari, tapi setiap minggu kita mulai ekspor ikan tuna dari Biak ke Jepang. Dan saya baru saja pulang pertemuan, target kita dengan Pak Menko Marves KKP Perhubungan, di tahun ini Biak harus ekspor ikan dari Biak langsung ke Narita, ke Tokyo, Jepang, maupun ke negara-negara lainnya. Tahun ini beberapa investor telah masuk. Pak Kadis Perindak dan Perikanan ada? Perindak. Ya, ini sedua orang yang saya panggil tidak ada. Jadi tahun ini kita sudah bangun juga pabrik pengalengan ikan di Biak. Jadi kita sudah punya ikan kaleng kembali di Biak. Tahun ini dibangun. Semoga besok bulan April kita sudah meletakkan batu pertama pembangunan kembali pengalengan ikan di Biak. Semua ini kita dorong untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan mengapa saya mendorong ekonomi kerakyatan, rakyat Biak Numfor? Kita bisa bicara banyak hebat, tapi kalau dompet kosong, nawa furroi noba. Kaku keoro. Hari ini yang orang Biak butuhkan adalah makan, kenyang, dompet ada uang. Kalau dompet ada isi, kasih sekolah anak lancar, biaya untuk pengobatan kesehatan lancar, maka kesejahteraan itu akan meningkat. Maka mari, segala potensi yang ada di Biak kita dorong, kita kembangkan supaya menjadi income bagi rakyat Biak Numfor. Biak tidak punya emas kuning, tapi Biak punya emas biru ada yang akan menjadi pendapatan yang luar biasa bagi rakyat Biak Numfor. Kita punya potensi pariwisata yang luar biasa yang harus kita kembangkan menjadi objek-objek wisata yang kita bangun untuk mendatangkan income. Tapi butuh kesadaran orang Biak. Jangan pergi ke tempat wisata buang sampah sebarang. Ke tempat wisata lihat lampu bagus, macam lampu ganggu kau berdiri pegang batu, toki lampu pecah. Taman-taman kota dibuat bagus, lampu dibuat bagus, menyala hari ini, besok malam lampu sudah tidak ada. Untuk anak-anak, orang-orang
yang suka jalan kasih rusak-rusak lampu taman, saya mau bertanya kau otak ada di mana? Orang biak, kamu harus lihat, kalau ada yang kasih rusak lampu di taman-taman atau di jalan-jalan, kamu kurung dia berkampung pukul rame di situ, karena kasih rusak kamu punya kota. Mengapa lampu jalan banyak tidak menyala? Dong potong kabel-kabel yang dibawa jadi lampu gelap semua. Maka saya sudah tutup tempat yang beli-beli besi di Biak, kabel-kabel saya tutup, keluar semua dari Biak. Gara-gara beli-beli kabel, akhirnya lampu-lampu di jalan banyak yang putus, karena orang Biak ini pintar sekali listrik, dia dong potong listrik itu. Akhirnya kota gelap. Dia bilang, bupati kau tidak urus kota nih, kota gelap. Ini kelakuan-kelakuan yang masih ada. Saya pasang lampu di Taman Ada Manggara, kasih dinas uang kurang lebih 100 juta, baru dipasang 5 hari ke 4 hari kemudian datang lampu semua sudah pecah. Ini berarti butuh kesadaran dari masyarakat kita juga. Lingkungan hidup, coba bikin pot-pot bunga taruh di Imam Bonjol supaya orang lewat lihat cantik. Besok datang bunga sudah dicabut, pot bunga sudah tidur di jalan-jalan. Bapak Ibu juga lihat yang begitu kah tidak? Coba lihat pohon palem sepanjang jalur 2 ke atas, sudah tinggi-tinggi. Zamannya kakak Ondi ditanam, sudah bertumbuh sampai besar. Sekarang kita rawat, malam orang mabuk lewat kah, orang gila-gila lewat kah, pakai parang potong di tengah, putus palem-palem. Lalu kamu mau siapa yang bikin kota ini bagus? Kamu mau bupati yang bikin kota ini bagus, sedangkan kamu saja tidak bisa jaga kamu punya kota. Nanti baru bilang, tong ke kota lain tuh dong punya pohon-pohon bagus, dong punya kota bagus. Karena otak-otak busuk lain masih ada di sini. Makanya kita punya kota tidak jadi bagus, karena kita sendiri yang merusak kota kita. Sudah dibuat trotoar bagus-bagus, ada tempat sampah, makan pinang selesai, ludah di atas trotoar. Biasa lihat orang ludah di atas trotoar kah tidak? Pernah lihat kah tidak? Kalau seandainya diizinkan langsung jalan ke sana, putar dia bibir ya makan pinang tuh, jangan kau ludah sebaran-sebaran. Itu artinya kesadaran kita ini perlu kita godok terus, dibina supaya kita sadar kalau mau kota kita bagus, kita yang harus memulai dari diri kita. Jaga kebersihan kota kita, menjaga aset-aset umum yang ada di kota kita, supaya kota kita juga jadi hebat dan bagus seperti kota lain. Ini penting buat anak-anak, buat adik-adik, juga bagi seluruh masyarakat Biak Numfor. Mari, saya mengajak kita semua membangun Biak Numfor. Sehebat apapun, siapa dia bupati Biak Numfor, mau profesor, mau doktor, mau gelar apapun, kalau rakyat Biak Numfor sendiri tidak mau berubah, maka Biak tidak akan berubah. Maka mari kita berubah ke hal yang positif, agar kota kita juga menjadi lebih baik dari seluruh kota-kota, bukan saja di Papua, tapi kita harus menjadi kota yang terbaik di Indonesia. Dalam momentum 4 tahun ini, saya mengajak kita semua, baik masyarakat, TNI, Polri, birokrat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Sampai kapan kita mau seperti begini? Balik menuju ke hal yang lebih positif untuk bangun Biak Numfor. Maka Biak akan menjadi kabupaten terbaik bagi kita, kabupaten yang mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Momentum 4 tahun, sekali lagi permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan mengajak masyarakat, mari melangkah berjalan bersama membangun Biak. Wujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Maka mari, usia 4 tahun kepemimpinan Bupati,
saya ajak kita bangkitkan ekonomi kerakyatan lewat seluruh potensi-potensi yang kita miliki. Hari ini di momentum 4 tahun saya selaku Bupati bersama segenap rakyat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Yohanes Surya yang berkenan hadir di Biak. Tepuk tangannya mana? Hari ini kita akan launching dalam kesepakatan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor bersama-sama dengan Bapak Profesor Yohanes Surya dari Surya Institute untuk anak-anak kita juga mendapat program gasing. Bapak Ibu pernah lihat itu program gasing di TikTok, di YouTube yang anak-anak kecil pandai dan pintar menghitung? Tahukah tidak? Sudah lihat? Coba yang punya itu TikTok ke YouTube bisa lihat. Kan pernah lihat ada anak NTT yang di TikTok yang dia pintar sekali hitung matematika itu, tambah-tambah kali kurang semua. Sudah lihat kah belum? Dia punya guru yang duduk sana, namanya Bapak Profesor Yohanes Surya. Karena saya mau anak-anak Biak juga pintar dan lebih pintar dari orang, saya pergi ketemu Bapak Profesor. Bapak, mari ajar anak-anak di Biak. Dan Bapak Profesor bersedia datang ke Biak untuk ajar anak-anak Biak dengan program gasing juga. Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Kepala Badan Keuangan, atur Pak Prof, kalau bisa sampai Desember dari Biak Timur, Biak Utara sampai Biak Barat semua pintar menghitung dengan program gasing yang diberikan buat anak-anak kami di Biak. Maka saya berharap program ini kami akan terus support lewat kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau ada yang di daratan, harus ada yang dari Aimando, Padaido, ada yang dari Pulau Numfor, harus bisa juga bersaing sama anak-anak yang ada dalam kota. Sehingga ke depan anak-anak kita mampu tampil di dunia internasional. Dan untuk anak-anak sekolah semua, anak-anak, halo, halo, kamu harus rajin belajar, ikut pelatihan program gasing ini dengan baik. Bupati janji satu waktu saya akan bawa Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, datang berdiri di depan kamu dan dia akan tunjuk yang mana, kau maju sini, maju, dan Pak Jokowi tanya kamu, uji kamu supaya Jokowi tahu bahwa anak-anak Biak juga hebat dan pintar. Dalam waktu yang Tuhan izinkan, saya pastikan saya bawa Jokowi tiba di Biak. Dan Jokowi harus uji anak-anak ini bahwa kami juga bisa setelah Pak Prof Surya dan tim mengajar anak-anak di Biak. Inilah yang harus kita lakukan. Maka mari, saya tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dukungan segenap rakyat, orang tua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan anak-anak murid. Mari kita padukan kebersamaan dalam gerak langkah kita membangun Biak Numfor. Ini bagian pertama yang perlu saya jelaskan. Masih ada bagian kedua. Bagian yang kedua yang penting yang saya harus sampaikan di saat ini, bahwa dalam dinamika kehidupan di orang Biak di tanah Papua, Papua ini seakan-akan seperti daerah yang tidak diperhitungkan. Bicara Papua identik dengan konflik. Bicara Papua identik dengan daerah yang tidak aman. Bicara Papua identik dengan tertinggal. Maka mari kita harus menghapus image ini bahwa di Biak Numfor tidak ada konflik-konflik. Di Biak Numfor aman, tentram. Dan di Biak Numfor SDM kita tidak ketinggalan, kita mampu bersaing dengan orang lain. Maka lewat program-program yang ada harus kita kolaborasikan. Untuk itu, bagi para putra-putri terbaik Biak Numfor yang terlibat dalam politik praktis, mari jalan sama-sama. Nanti pesta demokrasi politik itu masih ada tahun 2024 bulan November, masih lama toh. Jadi jangan memprovokasi rakyat dengan hal-hal yang tidak benar. Nanti melawan, tunggu dulu 2024 bulan November. Kalau kuda-kuda kuat, mari
Jangan sampai satu tendangan balik ikut jatuh tinggal di bawah. Ini penting. Saya harus sampaikan buat Bapak Ibu, jangan kita terprovokasi dengan para elit-elit politik yang datang. Yang datang cuma mengadu domba. Kau bikin apa? Kau dari mana? Kerja saja belum ada kerja yang bikin untuk biak, baru masa rakyat mau terprovokasi dengan orang-orang yang baru datang. Status saja sudah tidak jelas. Bapak Ibu guru, pegawai negeri, kalian harus lebih dewasa dan jeli juga melihat. Rakyat harus jeli melihat. Saya Herinap, saya tidak ambisi jadi Bupati Biak Numfor. Kalau Tuhan bilang saya stop 2024, stop. Saya kembali, saya masih bisa jadi dosen. Tapi saya tidak suka orang Biak baku adu domba untuk saling menjatuhkan. Akhirnya tidak dapat membangun Biak dengan rasio yang lebih sehat. Akhirnya orang lain memanfaatkan kita dalam konflik-konflik yang ada. Karena orang Biak tepuk dada bilang hebat, tapi diprovokasi sedikit saja langsung baku hantam sendiri. Konflik, akhirnya rakyat yang jadi korban. Untuk itu, ini pesta demokrasi tahun 2024 adalah hak politik semua anak Biak. Tapi kalau kau cuma mau datang jadi provokator, mengadu domba rakyat, bikin konflik, saya pastikan bahwa kau tidak akan lolos di kota ini. Kalau tidak lolos, bagus, supaya jangan kau jadi provokator. Hari ini dorang tidak mampu lawan Herinap, lalu dorang pergi demo-demo di KPK bilang Herinap korupsi 2,2 triliun dari APBD Biak Numfor. Jangan 2 triliun, 1 miliar kah 100 juta saja saya korupsi, pasti saya sudah masuk penjara. Dari saya jadi bupati Dombelan saya masuk penjara, sampai hari ini 4 tahun saya masih berdiri di depan kamu nih. Saya tidak masuk penjara karena saya tidak makan pencuri. Sudah tidak ada bahan untuk pakai lawan Herinap. Dorang mainkan isu korupsi. Apalagi orang-orang yang sudah tidak jelas. Ada orang yang bilang jalan atas nama LSM. LSM tidak jelas. Lalu datang bikin provokator kiri kanan bilang bupati korupsi. Mana buktinya kalau Herinap korupsi? Tidak ada temuan BPK. Kapolres, Kajari, Kajati, Kapolda tidak periksa saya karena korupsi. Tapi LSM yang sekolah tak jelas, anak-anak yang makan Senin Kamis, lu bisa lebih pintar daripada Kapolres, Kapolda, Kajati, Kajari, lebih pintar dari BPK. Padahal tahu otak kosong, tapi dia pakai gaya itu menjadi piring makan buat mereka. Ada seseorang yang inisialnya J, dia bilang dia pintar, padahal otak itu ada di dengkul ini, lutut sini. Jadi mereka demo kami, lalu kalau kasih uang ton tidak demo lagi. Rakyat harus dengar. Jadi mereka demo, lalu don lobby kembali. Ton tidak demo lagi. Kalau ada 30 juta kasih, ton tidak demo. Kok enak saja, 1 rupiah pun ansa tara kasih kok. Rakyat Biak Numfor harus tahu bagian ini. Saya kemarin di Jakarta, ternyata yang baru mau jadi calon bupati di Biak, dia pergi bayar di Jakarta itu tukang demo itu, dong bayar, dorang bisa pergi demo. Yang baru mau jadi calon bupati di Biak ini, dia bayar di Jakarta 30 juta untuk don demo saya. Jadi yang demo don datang bilang, Pak Bupati, don sudah bayar ton 30 juta ini. Kalau Pak Bupati bisa kasih 40 juta, ton kasih kembali don uang, ton tidak jadi demo. Mau tahu dia pun nama? Mau tahu ke tidak? Nanti kamu lihat, saya tulis besok di papan besar-besar juga kasih naik. Baru belajar jadi bupati, saya belajar untuk demo-demo bupati yang menjabat dengan cara pergi bayar orang di Jakarta 30 juta untuk demo Herinap. Yang dipakai siapa? Orang-orang itu lagi yang mulut besar di Facebook itu.
Padahal sekolah saja tak beres, makan saja Senin Kamis, tidak urus istri dan anak-anak baik. Orang Biak bilang arbur, kamu tahu arbur? Ini jangan jadi pelajaran yang buruk buat kita di Biak. Sekali lagi saya harus sampaikan, 2019, 20, 21, 22 Herinap jadi bupati, tidak ada temuan BPK buat saya korupsi di kabupaten ini. Yang audit BPK yang resmi saja tidak ada temuan, baru yang tinggal jalan sembunyi kiri kanan ini dong punya temuan banyak sekali. Bapak Ibu tahu yang bicara-bicara bupati di Facebook dengan yang demo-demo, dan juga lobi-lobi proyek. Kalau minta proyek besar tidak dikasih, demo. Jadi itu dong kerja buat dong kepentingan perut, karena dong otak mati, jadi jangkam percaya dorang. Belum waktunya. Saya anak Biak, saya lahir besar di Biak, saya mati pun akan dikuburkan di Biak, saya tidak kemana-mana. Jadi saya kasih tahu, buat yang demo-demo yang bikin berita provokasi terus, hei sadar diri buat kau yang bukan orang Biak itu. Sadar diri, saya tidak akan ditongkok. Untuk itu jangan berikan pendidikan yang tidak baik buat anak-anak kita. Anak-anak ini setiap hari sudah nonton TikTok, nonton Facebook, lihat Instagram, baru masa berikan pendidikan-pendidikan yang tidak baik terus untuk mereka. Saya kasih ultimatum. Saya kasih ultimatum. 1 Mei, kalau kau masih ulang di kabupaten ini, saya pastikan saya pimpin rakyat, Pak Kapolres, Pak Kajari, seluruh pimpinan TNI, kami akan keluarkan dia dari Biak Numfor ini. Saya pastikan. Saya tidak mau kota ini terganggu. Saya tidak mau adik-adik saya, anak-anak saya dididik dengan berita-berita yang tidak benar di media-media sosial. Maka saya pastikan Biak harus aman. Kalau mau bersaing secara politik nanti 2024, jangan memprovokasi kota ini menjadi kota yang tidak memberikan pendidikan yang baik, edukasi yang baik bagi anak-anak kita. Ini saya harus bilang agak keras. Jadi kalau dia punya mata-mata kah, dia punya biji mata yang tidak baik kah ada di dalam tempat ini, kau pergi kasih tahu dia, Herinap nanti yang hajar kamu sama-sama. Untuk para pejabat di hari ulang tahun yang keempat kepemimpinan saya, pejabat eselon 2, 3 dan 4, main cantik. Main cantik. Saudara pejabat karir, tapi orang politik menentukan kursi Anda menjadi seorang pejabat. Jangan jadi pengkhianat. Mari kita bangun Biak dalam kebersamaan. Saya dengan tulus terus merangkul kalian semua, tapi ternyata orang tidak mau baik-baik, mungkin mau yang kasar-kasar. Mari aroma Biakri saya nakir ya pambar besar nama sapi kako. Mari kita jalan sama-sama. Jangan pernah anggap remeh anak Biak. Ada yang bilang anak-anak Biak itu tidak bisa kerja apa-apa karena kita jadon bisa begitu. BI raubah. Saya pastikan ini hal-hal yang tidak baik yang harus kita rubah. Begitu pula juga dengan mama-mama, bapak-bapak. Jangan kamu marah-marah bupati dengan anak-anak yang ada jalan mabuk kiri kanan. Kamu yang beranak jong saja kamu tak bisa tegur dorang. Berkampak saya yang tegur dorang. Bapak-bapak, mama-mama, coba malam hari cek jam 9 anak perempuan dia belum pulang, anak laki-laki dia belum pulang. Panggil dia duduk dalam rumah. Bapak dan mama tinggal sibuk main itu HP juga, sampai Facebook, sampai TikTok, sampai lupa panggil anak atau cek anak ada di mana. Salahkan guru-guru. Anak itu dia di sekolah cuma jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Waktu yang sisa itu ada di rumah dengan orang tua. Jadi orang tua juga harus membuka mindset, paradigma berpikir. Mari stop saling menyalahkan,
stop saling tuduh satu dengan yang lain, tapi mari kita gandeng tangan supaya kita bangun Biak, supaya anak PAUD ini, SD, SMP, SMA ini menjadi generasi hebat yang pimpin Papua, pimpin Indonesia ke depan. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Dengan demikian kita benar-benar mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya. Saya Herinap, Bupati Kabupaten Biak Numfor. Mulut paling besar tapi hati paling baik. Saya marah orang tapi saya hati paling baik. Karena saya marah arti saya tegur dia supaya kau rubah tuh kau kelakuan. Jangan seperti itu. Maka saya ingatkan bagian-bagian ini. Untuk ketua-ketua paguyuban, saya harap ingatkan Bapak Ibu punya anggota masing-masing juga dan warga harus tahu diri, ada di mana, bekerja apa, lakukan apa untuk bangun Biak bersama-sama. Ini yang penting. Hadir bersama sebagai rakyat Biak, masyarakat Biak untuk membangun Biak bersama. Ini yang penting. Maka mari saling merangkul, berkolaborasi untuk membangun Biak. Mohon maaf apabila kata-kata saya agak keras, tapi itulah ungkapan hati yang harus saya keluarkan supaya jadi satu untuk membangun Biak tanpa punya kepentingan-kepentingan tertentu yang dibawa untuk memecah belakan kebersamaan Babe Oser kawasan Biak di tempat ini. Sekali lagi, hormat saya bersama dengan saudara Wakil Bupati, bersama istri dan anak-anak kami, keluarga besar yang ada, kami menyampaikan terima kasih dan hormat kami. Di hari ini tepat 19 Maret 2023, saya juga mengajak kita untuk mendoakan Kakanda almarhum Nehemia Wasbakrik yang berjuang bersama-sama dengan saya dalam pesta demokrasi sampai dengan hari ini. Walaupun beliau telah pergi, tapi saya yakin kakak dia ada senyum dari sebelah sana, lihat adiknya terus memimpin Kabupaten Biak Numfor. Maka mari kita melangkah bersama. Di momen 4 tahun saya juga terima kasih kepada seluruh pimpinan partai politik yang berkenan hadir. Terima kasih buat koalisi Heri Nehem yang berkenan hadir sampai dengan hari ini. Terima kasih buat relawan Heri Nehem yang ada bersama-sama. Terima kasih buat sahabat Han, sobat Han. Terima kasih. Mari kita melangkah bersama membangun Biak Numfor, mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Nanti politik kita atur 2024 pada waktu dan momen di panggung yang ditentukan. Biarlah hari ini kita kerja membangun Biak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk seluruh dukungan yang luar biasa hingga hari ini tepat 4 tahun. Dalam perjalanan kepemimpinan kami, apabila ada kekurangan-kekurangan, banyak hal yang belum kami kerjakan, mohon dimaafkan. Dan saya juga memohon rakyat Biak Numfor, belajarlah juga mengakui, melihatlah dengan mata apa yang Herinap dan Calvin Masnembra sudah kerja dan bangun di Kabupaten Biak Numfor. Selamat buat anak-anak SD, SMP, SMA dan PAUD yang akan mengikuti program gasing. Kamulah Bupati, Kepala Dinas, DPR, Gubernur, Menteri dan Presiden yang hari ini Biak Numfor persiapkan untuk masa depan Biak, Papua dan Indonesia ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo Suba. Sioi Kasumasa.